Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali dengan Diary Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pertolongan pertama. Materi ini disampaikan pada ekstrakurikuler PMR dari PMI Kabupaten Kebumen dengan fasilitator Dian Arianto Sarjana Teknik sebagai fasilitator PMI Kabupaten Kebumen. Pengertian pertolongan pertama atau PP yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera, kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Adapun medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau awam yang terlatih secara khusus. Pelaku pertolongan pertama merupakan penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama: A. Menyelamatkan jiwa penderita. B. Mencegah cacat. C. Memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Dasar hukum untuk pertolongan pertama ada pasal 531 KUHP tentang pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong, yaitu tentang hukum pidana kelalaian pemberian atau mengadakan pertolongan pertama akan dikenai hukuman selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyaknya 4.500. Jika korban meninggal diancam dengan KUHP pasal 45, 165, 187, 304, 525, 566. Adapun pasal 32 KUHP mengatur tentang penyelenggara medis harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolong. Persetujuan tindakan pada pertolongan pertama. Ada persetujuan tersirat, yaitu persetujuan dianggap diberikan atau tersirat diberikan penderita sadar dengan isyarat atau penderita tidak sadar atau pada anak kecil. Yang kedua, persetujuan yang dinyatakan atau expressed consent merupakan persetujuan secara lisan atau tulisan oleh penderita ataupun korban. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. Yang pertama, menjaga keselamatan diri, orang lain, penderita, dan orang di sekitarnya. Dapat menjangkau penderita, mengenali, mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Yang kelima, memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Yang keenam, membantu pelaku PP lainnya. Yang ketujuh, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas lainnya. Yang kesembilan, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dipindah dari lokasi kejadian menuju ke tempat medis. Kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab, berlaku profesional, mempunyai kematangan emosional, mempunyai kemampuan bersosialisasi, kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi dari Palang Merah Indonesia, kondisi fisiknya baik, dan mempunyai rasa bangga. Dalam memberikan pertolongan, maka dibutuhkan namanya alat perlindungan diri, atau disingkat dengan APD. Di antaranya adalah sarung tangan lateks. Yang kedua ada kacamata pelindung. Yang ketiga baju pelindung. Yang keempat masker penolong. Yang kelima masker resusitasi. Yang keenam helm beserta perangkat alat pelindung diri yang lainnya. Tindakan umum untuk menjaga diri yang pertama adalah setelah melakukan pertolongan, hendaknya mencuci tangan. Yang kedua, membersihkan alat-alat yang digunakan untuk pertolongan pertama. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada pertolongan pertama diantaranya yaitu ada penutup luka, jenisnya ada kasa steril maupun bantalan kasa. Yang kedua, adanya pembalut untuk menekan luka atau menutup luka. Yang ketiga, ada cairan antiseptik untuk membunuh atau menghindari dari kuman maupun bakteri maupun virus. Yang keempat ada cairan pencuci mata. Yang kelima, peralatan stabilisasi berupa bidet dan seterusnya. Yang keenam, gunting. Yang ketujuh, pinset.
yang ke-8 center, yang ke-9 kapas, yang 10 ada selimut, berikutnya ada kartu penderita, ada alat tulis, oksigen, tensimeter, stetoskop, tandu. Itu merupakan beberapa peralatan pertolongan pertama standar. Sebelum memasuki ke pertolongan pertama, kita akan belajar tentang anatomi dan ilmu faal. Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh. Sedangkan fisiologi atau faal tubuh merupakan ilmu yang mempelajari faal atau fungsi bagian dari alat-alat atau jaringan tubuh. Posisi anatomis yaitu posisi berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. Secara garis besar, tubuh manusia dibagi 1 kepala, 2 leher, 3 batang tubuh yang terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Yang 4 ada anggota gerak atas, yang kelima ada anggota gerak bawah. Rongga tubuh pada manusia terbagi menjadi rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Perut atau abdomen terdiri dari kuadran kanan atas berisi organ hati, kandung empedu, pankreas, usus. Kuadran kiri atas organ lambung, limpa, usus. Kuadran kanan bawah terutama organ usus termasuk usus buntu. Yang keempat, kuadran kiri bawah terutama usus. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Adapun jaringan merupakan kumpulan dari sel yang menyatu dengan bentuk, besar, dan fungsinya yang sama. Berikutnya adalah organ, merupakan kumpulan bermacam jaringan yang bersatu dengan fungsi tertentu. Sistem tubuh manusia terdiri dari organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama ada sistem rangka atau skeleton, berisi susunan rangka. Yang kedua, sistem otot atau muskularis, berupa susunan otot. Yang ketiga, sistem respirasi atau susunan pernafasan. Yang keempat, sistem sirkulasi darah, susunan peredaran darah. Yang kelima, sistem saraf atau nervus atau susunan saraf. Yang keenam, sistem pencernaan atau digestif. Yang ketujuh, sistem endokrin, susunan kelenjar buntu. Yang kedelapan, sistem kemih atau urinarius. Yang kesembilan, kulit. 10, sistem indera atau panindera, dan sistem reproduksi. Itu merupakan sistem pada tubuh manusia. Sistem rangka, klasifikasi tulang, ada tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, tulang tak beraturan, tulang sesamoid atau tulang tempurung lutut. Pembagian susunan rangka, ada tulang kepala, rangka dada, tulang belakang dan panggul, tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Susunan kerangka ada tengkorak otak, tengkorak wajah, rahang bawah, tulang belakang, rangka dada, tulang panggul, anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Fungsi kerangka menopang bagian tubuh, melindungi organ tubuh, tempat melekat otot dan pergerakan otot, memberi bentuk bangunan tubuh, tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Sistem otot merupakan suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Otot digolongkan menjadi satu otot rangka, yaitu otot terdiri dari otot selat lintang dan otot lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Otot rangka merupakan otot yang bergerak aktif dan memelihara sikap tubuh. Susunan otot dalam rangka tubuh. 1. Otot kepala, otot leher, otot bahu, otot dada, otot perut, otot punggung, otot lengan atas, otot lengan bawah, panggul, otot tungkai atas, otot tungkai bawah. Sistem pernapasan terdiri dari susunannya ada hidung dan mulut, tekak atau farinks, pangkal tenggorok atau tenggorokan atau larynx, batang tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, paru-paru, anak cabang tenggorokan atau bronchiolus, gelembung udara paru-paru atau alveolus. Sistem sirkulasi darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, darah dan komponennya, saluran limpa. Fungsi darah sebagai alat pengangkut. Yang kedua, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Yang tiga,
bagian dari proses pengaturan suhu tubuh. Keempat, membantu mengumpulkan darah bila terjadi luka. Darah terdiri dari 1 cairan darah, 2 sel darah merah, 3 sel darah putih, 4 keping darah. Sistem pencernaan adalah yang menerima makan dari luar untuk diserap oleh tubuh dengan jalan dicerna. Susunannya, mulut, yang kedua ada tekak atau pharynx, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar. Organ getah pencernaan terdiri dari kelenjar getah lambung, kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar getah usus. Kulit, susunannya terdiri dari lapisan kulit ari, lapisan kulit jangat, lapisan bawah kulit. Fungsinya mencegah cedera mekanik, kimia, dan termal. Perlindungan terhadap mikroorganisme, mempertahankan suhu tubuh, mengatur keseimbangan cairan, alat indera, raba, tekanan, suhu, dan nyeri. Berikutnya kita ke alur pertolongan pertama. Yang pertama adalah keselamatan. Siapa yang dicek keselamatannya? Yang pertama adalah keselamatan penolong. Apakah penolong aman di lokasi kejadian? Apakah penolong bisa melakukan pertolongan dengan baik? Yang kedua, adakah orang lain atau lingkungannya apakah aman? Apakah orang sekitar tempat kejadian aman? Apakah terjadi kerumunan? Apakah lingkungannya juga aman untuk melakukan pertolongan di tempat kejadian? Berikutnya adalah keselamatan korban. Apakah korban tidak terdapat benda yang membahayakan, misalnya kabel listrik, dan seterusnya. Berikutnya adalah penolong. Setelah penolong orang lain dan korban aman, penolong dapat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya dari PMR mana ataupun dari KSR mana, mohon izin menolong korban. Tentukan keadaan umum kejadian. Tanyakan kepada orang atau saksi bagaimana kronologis kejadiannya, bagaimanakah lokasi kejadiannya, bagaimana proses kejadiannya, dan mulai lakukan penilaian dini. Berikutnya, minta bantuan untuk dipanggilkan dokter atau paramedis atau maupun alat angkut, bisa ambulan ataupun mobil. Berikutnya, penolong memakai APD. Nah, setelah semua sudah, berikutnya langkah berikutnya adalah memeriksa respon. Apakah korban respon? Kalau korbannya respon, maka lakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berikutnya adalah memposisikan korban nyaman. Korban respon berarti dia bisa duduk dan seterusnya. Berikutnya awasi ABC, airways, breathing, circulation, pernapasan, udara dan sirkulasi darahnya. Terus tanyakan kompak. Berikutnya, kalau sudah dilakukan proses respon ini, maka dapat melakukan pelaporan kepada tim medis ataupun tim rescue yang datang. Nah, kalau korban tidak respon, maka lakukan proses ASNT, yaitu awas, suara, nyeri, tidak respon. Apakah korban dapat melihat dengan cara menggerakkan tangan penolong di depan muka korban? Apakah pupil matanya mengikuti? Ataukah dengan cara dipanggil? Ataukah dengan cara dicubit? Apakah tidak respon? Nah, jika tidak respon, maka pastikan jalan nafas terbuka. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah jalan nafasnya terbuka. Nanti ada menggunakan tekan dahi, angkat dagu, dan seterusnya. Terus cek tanda-tanda vital dari denyut nadi, suhu, dan seterusnya. Lakukan pemeriksaan fisik di sini. Pemeriksaan fisiknya menggunakan apakah ada PLNB, perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak. Nah, apakah di pemeriksaan fisik ini ada perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak? Nah, jika ada, maka lakukan penanganan. Pokoknya ada luka, bagaimana lukanya jenisnya apa, bagaimana cara penanganannya. Nah, setelah dilakukan penanganan, maka pemeriksaan berkala. Yang diperiksa apa adalah tingkat respon, nafas, nadi, suhu,
dan penata laksanaannya, apakah balutannya masih kencang, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, maka dilakukan pelaporan. Nah, pelaporan di sini sama, yaitu ada nama, umur kelamin dari korban, tingkat responnya, keluhannya, tanda vital, kompaknya, ya, kejadian, obat-obatan minuman terakhir, terus penata laksanaan. Nah, ini merupakan aral pertolongan secara garis besar. Yang pertama adalah langkah-langkah penilaian, ada penilaian keadaan. Yang kedua, penilaian dini. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Yang keempat, riwayat penderita. Yang keenam, pemeriksaan berkelanjutan. Dan yang keenam adalah pelaporan. Penilaian keadaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kejadian yang sedang dihadapi. Bagaimana kondisinya saat itu? Apakah kondisi korban aman? Apakah kondisi penolong aman? Dan seterusnya. Kemungkinan apa saja yang akan terjadi apabila korban tidak ditolong atau lebih banyak berkerumun massa, dan seterusnya. Terus bagaimana mengatasinya apabila korban sadar maupun tidak sadar, korban berada di tepi jalan ataupun di tempat yang berbahaya, bagaimana mengatasinya. Ini yang dilakukan oleh seorang penolong, harus dapat mengidentifikasi paling tidak 3 hal ini. Di lokasi, pastikan keselamatan, memperkenalkan diri kepada masyarakat atau yang saksi, tentukan keadaan umum kejadian dan mulai lakukan penilaian dini, mengenali dan mengatasi gangguan yang mengancam nyawa, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan, dan yang keenam, meminta bantuan untuk dipanggilkan para medis atau pihak berwenang. Penilaian dini merupakan penilaian awal ketika kita mendapatkan korban. Yang kita nilai apa? Pertama, tentukan kesan umum. Apakah itu kesan traumatis? Kesan traumatis itu kesan kondisi korban di mana terdapat trauma atau benturan, ataupun kesan medis, contohnya shock dan seterusnya. Berikutnya, pemeriksaan respon, awas, suara, nyeri, tidak respon. Yang berikutnya, memastikan jalan nafas terbuka atau airways. Pasien dengan respon baik dapat menggunakan HTCL, yaitu kalau istilah Indonesia adalah tekan dagu, angkat dahi, angkat dagu, maaf. Kalaupun pasien tidak respon ataupun kemungkinan terjadi patah tulang bagian belakang, maka menggunakan jaw thrust dengan cara tangan kita membuka mulut dan menarik ke samping. Berikutnya adalah menilai pernapasan dengan cara lihat naik turunnya dada, dengarkan suara napas, dan rasakan hembusan napas. Jadi posisinya wajah kita berada di atas wajah korban. Berikutnya, menilai sirkulasi dan menghentikan pendarahan. Ini apabila ada pendarahan, maka pendarahan kita harus hentikan terlebih dahulu. Apabila pendarahannya adalah pendarahan besar. Berikutnya adalah hubungi bantuan. Pemeriksaan fisik dari ujung kepala, leher, dada, perut, punggung, panggul, anggota gerak bawah, anggota gerak atas. Pada pemeriksaan fisik, bagi penderita cedera harus dicari adanya PLNB. PLNB itu perubahan bentuk. Apakah ada perubahan bentuk? Tangannya tidak normal. Apakah ada luka? Apakah ada nyeri ketika ditekan? Apakah ada bengkak? Nah, ini kita harus mencari ini, ya. Yang paling penting adalah apakah ada di sini patah tulang. Jadi ada perubahan bentuk, terus ada nyeri ditekan, ada bengkak. Ini tanda-tanda adanya patah tulang. Berikutnya tanda vital. Pada denyut nadi normal untuk bayi 150 sampai dengan 150 kali per menit. Untuk denyut nadi normal anak 80 sampai 150 kali per menit. Untuk denyut nadi normal dewasa 50 sampai 90 kali per menit. Frekuensi nafas normal untuk bayi 25 sampai 50 kali per menit. Untuk anak 15 sampai 30 kali per menit. Dan dewasa 15 sampai 20 kali per menit. Dengan suhu tubuh untuk tekanan darah sistolik adalah 100 sampai 140 dan diastolik 60 sampai 90. Berikutnya tanda vital bisa kita lihat pada kulit. Apakah kulitnya lembab, apakah kulitnya kering, dan seterusnya. Pemeriksaan denyut nadi dapat diperiksa di leher atau di nadi karotis, lengan atas nadi brachialis, pergelangan tangan atau radialis, lipat paha atau femoralis. Yang kedua, pemeriksaan pernapasan. Yang ketiga, pemeriksaan tekanan darah. Yang keempat, pemeriksaan suhu tubuh. Riwayat penderita untuk memudahkannya dikenal dengan akronim kompak. K pertama adalah keluhan utama. Apakah yang dirasakan oleh korban?
Jika korban tidak sadar, kita tanyakan kepada saksi atau yang mengenal. Berikutnya, obat-obatan apa yang diminum, yang makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi, penyakit yang pernah diderita, khususnya penyakit dalam ya, penyakit yang pernah diderita oleh korban. Berikutnya, alergi apa yang dipunyai oleh korban dan bagaimana kronologis kejadian. Nah, nikobak ini ditanyakan kepada korban ketika korban sudah sadar atau mungkin ada saksi yang mengenal korban. Berikutnya adalah pemeriksaan berkala, yaitu mengulang kembali pemeriksaan dari awal atau mencari hal yang terlewati. Jadi apakah pembalutnya masih kencang, apakah mungkin mengeluarkan darah kembali pada tempat luka dan seterusnya. Maka kita mengecek hal tersebut, apakah responnya korban semakin membaik atau memburuk. Nah, itu merupakan tugas di proses pemeriksaan berkala. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Apa yang dilaporkan ketika kita sudah selesai melakukan sampai pemeriksaan fisik berkala, maka kita melaporkan kepada para medis ataupun pihak berwenang. Contohnya, namanya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, bagaimana tingkat responnya, apakah sadar atau tidak sadar, bagaimana keluhan yang dirasakan, bagaimana tanda-tanda vitalnya, bagaimana tadi pertanyaan kompaknya, dan bagaimana penata laksanaan yang sudah dilakukan oleh penolong. Baik teman-teman, kita akan membuka atau membahas ini ya, open grid untuk lomba PP. Jadi kalau lomba PP itu biasanya ada gridnya. Nah, ada grid yang sederhana sampai ada grid yang sangat rigid. Contohnya di sini ada soal PP untuk Madya contohnya ya. Sekelompok PMR Madya sedang melakukan kemah. Pada kegiatan tapak tilas, salah satu anggota kontingen PAN terpleset dan jatuh. Korban tertusuk ranting dan mengeluarkan banyak darah pada lengan bawah bagian kiri. Selain itu juga terdapat luka memar dan ada perubahan bentuk pada alat geraknya. Nah, perhatikan di sini yang mungkin urgent adalah ada perubahan bentuk. Kalau perubahan bentuk, ada luka memar dan seterusnya, bisa jadi itu adalah kejadian patah tulang. Nah, patah tulangnya kalau di sini hanya luka memar berarti patah tulang ataupun retak ya, atau retak juga bisa merubah bentuk pada alat geraknya. Itu termasuk patah tulang tertutup. Sebagai anggota PMR, nanti apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita lihat gridnya. Di sini ada langkah penanganan, ada nilai 0 tidak dikerjakan, ada 5 dikerjakan tidak sempurna, dan 10. Grid ini, nilai ini masing-masing lomba kadang berbeda. Nah, jadi ada yang gridnya di sini ada 0, ada 2, ada 6, ada 10, dan seterusnya. Itu merupakan kebijakan dari tim panitia dan tim jurinya. Tadi kasusnya, pertama langkahnya adalah penilaian keselamatan. Nah, di sini. Jadi ketika nanti proses di sini, nanti peserta akan salah satu sebagai narator, salah satu atau dua orang sebagai penolong ini akan menarasikan. Narator itu akan menyampaikan ini dan penolong yang mempraktekkan. Dua orang penolong atau satu penolong mempraktekkan. Penilaian keselamatan, apakah penolong aman, lingkungan aman, korban aman. Yang kedua, memperkenalkan diri. Penolong memperkenalkan diri ke masyarakat atau kalau di lomba biasanya ke tim juri biasanya atau ke masyarakat atau panitia yang lain. Berikutnya, meminta izin menolong juga sama, bisa ke tim jurinya atau ke panitia. Berikutnya, menanyakan mekanisme kejadiannya adalah ke juri ataupun ke panitia yang berada di lokasi atau mungkin temannya yang jadi korban. Berikutnya, narator akan menggolongkan kasus. Nah, nanti yang praktek, peserta yang praktek ini akan melihat kasus korban apakah kasus traumatis, apakah kasus medis, apakah ada luka dan seterusnya, apakah korban shock dan seterusnya. Berikutnya nanti narator akan meminta pada penolong untuk meminta bantuan dan penolong pun meminta kepada juri maupun ke panitia untuk meminta bantuan. Terus menggunakan APD, penolong menggunakan APD, posisi penolong itu berada dekat dengan korban pada tempat yang luka ataupun yang sakit. Berikutnya adalah pemeriksaan respon. Responnya dengan awas, suara, nyeri, tidak respon. Berikutnya adalah yang sangat utama adalah ini, pemeriksaan tulang leher.
Ya, kalau korban tidak sadar, maka ini harus diperiksa tulang leher. Kadang ada beberapa juri ketika korbannya tidak sadar, tidak dilakukan tulang leher, maka nilai selanjutnya bernilai 0, walaupun dijalankan. Karena ini sifatnya riskan. Ketika kita tidak mengecek tulang leher, ternyata ada dislokasi maupun apa yang ketika kita angkat akan berakibat parah. Berikutnya, buka jalan nafas, tekan dahi, angkat dagu. Berikutnya, periksa sumbatan jalan nafas, apakah ada sumbatan jalan nafas pada jalan nafas korban. Selanjutnya periksa nafas dengan cara lihat naik turunnya dada, mendengarkan suara nafas dan merasakan hembusan nafas. Yang berikutnya memeriksa nadi selama 5-10 detik. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik dari kepala, kulit kepala, tulang tengkorak, tulang wajah, telinga, hidung, mulut. Berikutnya bagian leher, bagian dada, bagian perut, bagian punggung, dan bagian panggul. Masing-masing dicek apakah ada perubahan bentuk, luka, nyeri, dan bengkak. Nah, kalau ada, silakan disampaikan kepada tim penolong. Pokoknya tim penolongnya 2, maka nanti langsung bisa ditangani. Pokoknya ada luka di bagian mana ya, kulit kepala pokoknya. Tadi ada jatuh kan, kemungkinan, ataupun tadi ada yang kepalanya kebentur batu saat jatuh. Nah, itu bisa ditangani ataupun ditandai dulu. Berikutnya ke proses pemeriksaan leher, dada, tampak keluar tulang dadanya dengan cara melakukan perabaan ya, terus ada tulang rusuk, apakah ada perubahan bentuk dan seterusnya. Bagian perut tadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Terus bagian punggung ya, apakah ada perubahan bentuk pada tulang punggung, bagian panggul, apakah ada perubahan bentuk juga. Anggota gerak bawah ada tunggai atas, lutut, tunggai bawah, pergelangan kaki ya. Anggota gerak atas ada lengan, siku, lengan bawah, juga ada tangan. Dan selanjutnya adalah pengenangannya. Tadi ada luka tusuk, ada luka memar, ada perubahan bentuk. Nah, ini penanganannya bagaimana? Berikutnya setelah selesai penanganan, maka pemeriksaan tanda-tanda vital dari nadi, dari nafasnya, dari suhu. Nah, selanjutnya adalah setelah selesai tanda-tanda vital, kita ke riwayat penderita dengan kompak. Apakah keluhan utama korban, apakah obat-obatan yang diminum, apakah makanan minuman yang terakhir, penyakit yang diderita, alergi apa yang dialami korban, dan kejadian, bagaimana kronologis kejadiannya. Ini ditanyakan ketika korban sudah sadar atau kepada tim juri maupun kepada panitia. Berikutnya, setelah selesai riwayat penderita, kita lakukan kembali pemeriksaan berkala. Dari awal kita ulang apakah responnya bagus, apakah penanganan lukanya sudah baik, apakah darahnya keluar lagi atau tidak, apakah perubahan bentuknya bisa stabil dan seterusnya. Berikutnya, setelah pemeriksaan berkala adalah pelaporan. Pelaporan di sini kita lapor kepada tim juri selaku penolong apa yang sudah dikerjakan dari peringatan dini sampai dengan pemeriksaan berkala. Terus sampai juga siapa nama korban, terus umur, usia, dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti ada evaluasi. Biasanya panitia akan mengevaluasi kekurangan yang ada di grid ini ataupun grid yang terlewati. Nah, demikian untuk materi kita pertolongan. Ada kata-kata bijak, ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri sendiri. Di saat kita melakukan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk diri sendiri. Jadi berbuat baiklah karena kebahagiaan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Dan sebaliknya kejahatan pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.